Aku ketujuh kan? Iya, kamu ke-7. 8. Arya 7. 8, kamu 9, aku 9, 10. Udah aku Oke? record. Kamu sama 4 wis, Dik. 4. Udah aku record ya. Oke, kita mulai ya. Udah. Ya. Mute semua ya, biar jangan terlalu berisik. Keselamatan dan kesehatan kerja. Peran mahasiswa dalam membahas K3, yang pertama mahasiswa lulus sebagai karyawan, yang kedua mahasiswa sebagai pemilik perusahaan, yang ketiga mahasiswa sebagai regulator atau bekerja di pemerintahan. Jadi dari ketiga poin di atas, mahasiswa harus mengetahui kewajiban dan tanggung jawabnya mengenai topik yang telah dibahas. Nah, sebelumnya kita juga udah membahas mengenai K3 yang ada di dalam pemerintahan Indonesia. Yang pertama, Pak Soekarno itu lebih menekankan jaminan sosial dan perburuhan tenaga kerja. Yang kedua, Pak Soeharto menyempurnakan program kerja dari Pak Soekarno. Yang ketiga, Pak Habibie lebih menekankan hak asasi manusia. Yang keempat, Pak Abdurrahman Wahid lebih menekankan melindungi kaum buruh. Yang kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri yang lebih bersifat fundamental, dan TKI diperbolehkan bekerja di luar negeri. Dan yang keenam, SBY lebih menekankan pertumbuhan ekonomi yang stabil, investasi yang sebanyak-banyaknya dilakukannya. Nah, yang ketujuh akan kami bahas oleh kelompok kami, pemerintahan Pak Jokowi. Saya serahkan kepada Anissa. Di materi ini, pemerintahan Jokowi itu misinya untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. Jokowi mengatakan pada lima fokus utama dalam kepemimpinannya pada 5 tahun datang. Yang pertama, yaitu pembangunan sumber daya manusia yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam ini, Jokowi mengatakan ingin mengundang talenta-talenta global untuk bekerja sama, juga sinergi dengan industri harus dioptimalkan. Kemudian, pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi. Dalam hal ini, untuk mempermudah akses ke kawasan seperti wisata yang mendongkrak lapangan kerja baru, serta mengakselerasi nilai tambahan perekonomian rakyat. Kemudian, segala bentuk kendala regulasi harus disederhanakan, dipotong, dan dipangkas. Keempat, penyederhanaan birokrasi yang harus dilakukan secara besar-besaran. Hal ini itu bertujuan dalam meningkatkan masuknya investasi ke dalam negeri untuk menciptakan lapangan kerja. Kemudian transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi ini kita itu ditujukan untuk berhenti ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam, diganti pada daya saing, manufaktur, dan jasa modern. Dah. Kebijakan K3 pada masa Jokowi. Melanjutkan program BPJS Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 program, yakni Program Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK, Jaminan Hari Tua JHT, Jaminan Pensiun JP, dan Jaminan Kematian JK. Jasmine, unmute. Kebijakan K3 pada masa Jokowi melanjutkan program BBM bersubsidi pada harga sembako yang merata di seluruh Indonesia. Selanjutnya, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014
mengamanatkan agar Kartu Indonesia atau yang biasa disebut KIP diberikan kepada anak-anak yang berusia 6-21 tahun dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera atau yang biasa disebut KKS. Perpres 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program Kartu Pekerja ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 63. Kebijakan K3 pada masa Jokowi, yaitu membangun infrastruktur, membangun jalan tol Trans telah terhubung sepanjang 760 km yang terbentang dari Jakarta hingga Surabaya, pengesahan proyek MRT, dan pembangunan proyek MRT fase 2. Pemerintahan Jokowi. Berdasarkan hasil penelitiannya, selama ini Rosmariani menemukan hanya 30% dari total 380 proyek infrastruktur yang menerapkan standar K3 dengan baik. Sisanya 70% bisa dibilang hampir tidak ada program K3. Dari 70% perusahaan atau proyek infrastruktur yang tidak menerapkan standar K3 mengakibatkan meningkatnya resiko kecelakaan kerja, seperti kecelakaan kerja di proyek LRT. Kecelakaan kerja di sektor konstruksi tidak hanya terjadi di proyek LRT saja, tapi juga terjadi di proyek infrastruktur lainnya. Dalam 6 bulan terakhir, lebih dari 10 kasus kecelakaan kerja terjadi dalam proyek infrastruktur. Secara umum, proyek infrastruktur memang sedang masif dikerjakan oleh pemerintah Presiden Jokowi. Baik. Adika lagi. Contoh kasus kecelakaan kerja pada masa Jokowi. Yang pertama, girder tol Antasari Depok patah. Yang kedua, beton LRT ambruk. Yang ketiga, peluncur girder proyek DDT Matraman jatuh. Yang keempat, longsor di jalan perimeter selatan Bandara Soekarno-Hatta. Yang kelima, ambruknya pier head tol Becakayu ambruk. Nah, penanggulangan kecelakaan kerja pada masa Jokowi. Mengapa 70% orang tidak menerapkan K3? Karena mindset mereka tidak terlalu paham tentang pentingnya K3. Perlu kita ketahui, setiap aktivitas kerja memiliki potensi munculnya bahaya dan risiko. Baik itu bahaya atau risiko keselamatan maupun kesehatan. Dalam hal ini, pekerja selalu berhadapan dengan berbagai bahaya dan risiko tersebut di tempat kerja yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan PHK. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa K3 penting dijadikan sebagai kebutuhan dan perlu diimplementasikan dalam pekerjaan apapun, yakni yang pertama, perlindungan keselamatan dan kesehatan di tempat kita bekerja adalah hak mendasar bagi setiap pekerja. Yang kedua, lanjut. Yang kedua, aspek hukum tanggung jawab pemerintah dan pengusaha untuk memastikan bahwa lingkungan kerja aman dan sehat. Dan yang ketiga, aspek ekonomi untuk mencegah kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja seperti rusaknya aset, reputasi negatif dari masyarakat. Namun, ada satu hal yang paling penting yang perlu kita pahami juga untuk mencegah atau meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan, yakni pola pikir kita dalam memandang dan bersikap untuk mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Jadi, K3 itu penting. Oke? Demikian presentasi kami. Jika ada salah atau salah tutur kata dan salah sikap, mohon dimaafkan, Pak. Selamat malam. Udah gitu aja kan? Dadah. Terus aja. Dadah. Kita stop ya. Save. Stop recording.